Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Melini Artana Diva, salah satu mahasiswa Matematika Sains UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya ingin mencoba mempresentasikan mind mapping yang telah saya buat untuk memenuhi tugas inventory control. Baik, langsung saja kita mulai dari pertemuan pertama, yaitu pengantar perencanaan dan pengendalian produksi. Kita mulai dari definisi perencanaan dan pengendalian produksi. Secara umum, perencanaan dan pengendalian produksi dapat diartikan sebagai aktivitas merencanakan serta mengendalikan material masuk dalam sistem produksi, lalu mengalir dalam sistem produksi dan keluar dari sistem produksi sehingga permintaan dapat dipenuhi dengan efektif dan efisien. Dalam hal-hal yang perlu dilakukan dalam perencanaan produksi yaitu menentukan jumlah produk yang akan diproduksi, menentukan waktu produksi, serta menentukan material atau bahan apa saja yang kita butuhkan dalam proses produksi. Nah, dalam perencanaan produksi ini kita dapat meliputi perumusan keputusan yang menjawab 5W dan 1H. Sedangkan tujuan dari perencanaan dan pengendalian produksi ini yaitu mengusahakan agar suatu perusahaan dapat berproduksi secara efektif dan efisien, serta mengusahakan agar perusahaan dapat menggunakan modal seoptimal mungkin. Adapun tujuan lainnya yaitu memonitori permintaan yang aktual, menetapkan sistem persediaan yang ekonomis, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tingkatan dari perencanaan dan pengendalian produksi. Ada 3 tingkatan, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Adapun contoh kegiatan dari perencanaan jangka panjang yaitu peramalan, perencanaan jumlah produk dan penjualan, perencanaan kebutuhan mesin dan sumber daya, serta perencanaan finansial. Sedangkan perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan kebutuhan kapasitas, perencanaan kebutuhan material dan bahan, serta perencanaan kebutuhan produksi. Dan yang terakhir ada perencanaan jangka pendek. Contoh kegiatannya yaitu penjadwalan perakitan, perencanaan dan pengendalian output dan input, perencanaan dan pengendalian pembelian dan manajemen proyek, serta perencanaan dan pengendalian produksi. Lalu ada karakteristik dari perencanaan dan pengendalian produksi. Dapat dibagi menjadi 2 karakter, yaitu product positioning strategy dan proses positioning strategy. Faktor yang menentukan product positioning strategy itu ada yang pertama waktu tunggu untuk memesan kembali, dan yang kedua ada waktu konsumen menunggu barang dikirim ke konsumen, serta yang ketiga ada waktu tunggu pengiriman dari produsen ke konsumen. Lalu ada tipe posisi produk. Ada 4 tipe yaitu engineering to order, assembly to order, make to order, serta make to stock. Apa yang membedakan? Yaitu dari engineering to order, dalam proses produksinya akan dilakukan apabila konsumen meminta produsen untuk membuat produk yang dimulai dari desain dan perancangannya. Jadi produsen ini membuat suatu produk sesuai dengan permintaan konsumen gitu. Jadi konsumen yang merancang dan merakit desainnya sendiri, sehingga perusahaan tidak memiliki inventory dan tidak memiliki resiko yang berkaitan dengan investasi inventory. Contoh dari produk engineering to order yaitu kapal, gedung bertingkat, jembatan, rumah, pagar, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada assembly to order, yaitu produsen membuat beberapa desain standar, lalu ketika ada pesanan, produsen tinggal merakit komponen tersebut sesuai dengan pesanan konsumen. Memang hampir sama dengan engineering to order, tapi
di assembly to order ini komponen standar tersebut bisa dibuat untuk berbagai tipe produk. Contohnya yaitu perusahaan mobil, industri otomotif, komputer komersial, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada make to order. Make to order ini produsen memproduksi suatu produk hanya jika telah menerima pesanan dari konsumennya, sehingga produsen hanya mempunyai desain produk dan beberapa material standar dalam sistem inventory dan dari produk-produk yang telah dibuat sebelumnya, sehingga produsen itu mempunyai resiko yang sangat kecil berkaitan dengan investasi inventory. Contoh dari produknya yaitu penggantian part mesin, undangan pernikahan, pelatihan dalam perusahaan berdasarkan kebutuhan spesifik dari konsumen. Nah, yang terakhir ada make to stock. Karakteristik dari make to stock ini yaitu produsen memproduksi produk sebagai satu persediaan sebelum pesanan dari konsumen datang. Sehingga produsen memiliki inventory yang terdiri dari produk jadi, sehingga perusahaan berfokus pada pengisian kembali inventory ketika ada produknya yang akan habis. Contoh dari kegiatan ini yaitu industri barang-barang konsumsi seperti pakaian, peralatan rumah tangga, produk makanan, dan lain sebagainya. Lalu ada yang karakteristik yang kedua yaitu ada proses positioning strategi. Dalam proses positioning strategi ini ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan atau 3 klasifikasi, yaitu sebagai berikut. Ada project atau no product flow, ada job shop atau jumble flow, dan ada line flow. Pada dasarnya terdapat 3 jenis line flow, yaitu small batch, ada large batch, dan ada continuous line flow. Lalu kita lanjut ke elemen-elemen sistem. Di sini ada 5, ada banyak elemen. Antara lain yaitu business planning, demand management, marketing planning, aggregate planning, research planning, master production schedule, work capacity planning, final assembly schedule, inventory record, master requirements planning, capacity requirement planning, production activity control, and forecasting. Kita bahas sedikit dalam business planning, yaitu penyusunan rencana tentang ruang lingkup bisnis yang akan dibangun di masa mendatang meliputi jenis produk, wilayah pemasaran, perkiraan volume produksi, dan nilai penjualan. Rencana ini bertujuan untuk mengembangkan bisnis melalui penambahan unit kegiatan produksi baru. Lalu ada demand management. Demand management itu tergantung pada permintaan konsumen terhadap produk atau jasa, sehingga itu adalah kunci kehidupan dari setiap bisnis perusahaan. Lalu ada marketing planning, yaitu bagaimana segmen pasar dan saluran distribusi yang akan dibangun. Kita akan memperhatikan segi itu. Dan seterusnya. Lalu kita lanjut ke pertemuan 2, yaitu peramalan permintaan bagian 1. Dalam peramalan permintaan ada definisi, karakteristik, pertimbangan pemilihan, klasifikasi peramalan, serta aliran informasi. Kita mulai dari definisi dari definisi peramalan permintaan itu sendiri. Definisi dari peramalan permintaan yaitu prediksi, proyeksi, dan estimasi terjadinya suatu kejadian atau aktivitas yang tidak pasti di masa depan. Nah, karena masa depan itu sangat sulit dipastikan, maka diperlukan sistem forecast atau peramalan baik secara implisit ataupun eksplisit dengan tujuan untuk menggunakan informasi terbaik yang tersedia saat ini, sehingga
itu dapat menjadi panduan aktivitas di waktu ke depan untuk mencapai tujuan dari peramalan permintaan tersebut. Lalu di sini ada aliran informasi. Dalam peramalan awal, kita membutuhkan informasi yang meliputi informasi tipe model forecast, parameter, dan variabel dalam forecast, serta data historis dan masukan yang bersifat subjektif, dan informasi lain yang terkait, Selanjutnya, jika peramalan awal ini dihasilkan secara otomatis, untuk selanjutnya direview dan dilakukan penyesuaian oleh manajer berdasarkan pengalaman, pengetahuan, persaingan, dan informasi lainnya, sehingga dihasilkan peramalan akhir. Lalu ada karakteristik dari peramalan. Karakteristik dari peramalan itu harus selalu fleksibel, lalu fokus pada data terkini, karena data terkini umumnya lebih handal. Lalu jangka panjang itu tidak akurat, karena peramalan jangka panjang itu pada umumnya memang lebih tidak akurat, sehingga peramalan itu lebih akurat jika diterapkan untuk waktu dekat, atau gunakan batas waktu atau lead time yang singkat. Lalu ada peramalan itu dilakukan pada independent item, atau penentuan jumlah kebutuhan unsur penyusunnya mengikuti jumlah permintaan produk akhirnya. Lalu ada pertimbangan pemilihan metode. Dalam memilih metode, kita harus mempertimbangkan beberapa pilihan, yaitu harus akurat, peramalan itu harus memberikan error sekecil mungkin, tidak bias, karena hasil peramalan itu tidak selalu di atas atau di bawah nilai aktual. Lalu responsif terhadap perubahan, tidak terpengaruh oleh keadaan yang tidak umum dan jarang terjadi, tepat waktu sesuai dengan tujuan peramalan, dan mudah dipahami, serta penggunaan biayanya itu harus efektif. Dan yang terakhir ada klasifikasi peramalan. Dalam klasifikasi peramalan itu terdapat dua jenis pendekatan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dalam metode kualitatif, metodenya itu biasanya menggunakan unsur-unsur dasar perhitungan. Tetapi metode kualitatif ini tetap terkait dengan nilai angka, tapi tidak menggunakan pendekatan matematis, sehingga metode kualitatif ini dipengaruhi oleh penilaian, intuisi, serta evaluasi subjektif. Lalu ada metode kuantitatif, yaitu ada projektif dan casual. Selanjutnya ada pertemuan 4, yaitu peramalan permintaan bagian 2. Di sini ada metode intrinsik, metode ekstrinsik, time series, perhitungan error, serta ada data. Kita mulai dari metode intrinsik. Metode peramalan intrinsik adalah metode-metode peramalan yang melakukan proyeksi ke depan hanya berdasarkan data historis dari produk yang diramalkan. Metode intrinsik ini sangat sesuai jika dibutuhkan metode peramalan yang efisien dan berbiaya rendah. Lalu metode ini juga sangat sesuai untuk peramalan produk dalam volume atau variasi yang besar, serta sesuai untuk peramalan jangka pendek. Lalu kemudian di sini ada time series. Dalam time series ini adalah metode intrinsik yang sangat dikenal dan umum digunakan. Time series ini merupakan suatu seri pengamatan suatu variabel dalam bentuk interval waktu diskrit. Dalam metode ini terdapat beberapa metode lainnya, yaitu ada metode naif, simple average, moving average, weight moving average,
exponential smoothing dengan tren, exponential smoothing dengan musim, serta exponential smoothing dengan tren dan musim. Kita bahas dari metode naive dulu. Metode naive ini disebut pula sebagai peramalan berdasarkan permintaan periode terakhir. Metode ini sangat sederhana dan tanpa perhitungan karena menggunakan data permintaan aktual tepat satu periode sebelumnya sebagai nilai peramalan. Selanjutnya ada simple average, yaitu metode ini juga disebut sebagai rata-rata aritmatik, yaitu membagi seluruh data historis yang tersedia dengan jumlah n periode rata-rata dengan n periode data. Dalam simple average ini kita menghilangkan fluktuasi karena datanya random, namun tidak mengakomodasi adanya data tren dan mengakibatkan musiman. Dasar pemilihan metode simple average ini karena kemudahan menghitungnya, sehingga simple average ini cocok untuk data yang stabil dan tidak ada perubahan pada permintaan. Selanjutnya ada moving average, yaitu merata-rata permintaan aktual sejumlah n periode terakhir. Sehingga moving average ini merupakan kombinasi antara metode naive dan simple average. Tujuan dari metode ini untuk melibatkan periode permintaan yang sesuai, sehingga faktor acak dapat dikurangi dan informasi yang tidak relevan dari permintaan di masa lalu dapat diabaikan. Perhitungan moving average ini berubah seiring dengan perubahan waktu. Data terbaru ditambahkan dan data lama dihapus. Selanjutnya ada weight moving average, yaitu biasa memberi bobot yang sama pada sejumlah n periode data yang digunakan. Tapi pada periode ini setiap data diberi bobot yang berbeda. Contoh penggunaan pada peramalan permintaan produk, contoh penggunaannya pada peramalan permintaan produk yang baru launching atau baru buka. Selanjutnya ada exponential smoothing, yaitu pada umumnya digunakan pada peramalan penjualan produk secara individu. Lalu exponential smoothing itu mengatasi kendala pada moving average yang memerlukan memori cukup besar dalam penyimpanan data historis sejumlah n periode. Keuntungan dari exponential smoothing ini yaitu proses perhitungannya lebih efisien. Lalu ada exponential smoothing dengan tren, yaitu pada formulasi Brown tahun 1959 disebut dengan double exponential smoothing menggunakan satu konstanta smoothing yaitu alpha. Metode Holt dan Wiener ini menggunakan dua parameter. Lalu ada exponential smoothing dengan musim. Pada umumnya bersifat tahunan, namun dapat pula berlaku untuk panjang periode lainnya. Indikator yang menunjukkan variasi musim pada suatu produk itu disebut indeks musim. Sedangkan indeks musim itu adalah estimasi permintaan suatu periode akan berada di atas atau di bawah rata-rata permintaan dalam satu musim. Selanjutnya ada exponential smoothing dengan tren dan musim. Contoh datanya yaitu penjualan payung umumnya sangat tinggi pada musim hujan dan menurun pada musim kemarau, sehingga penjualannya itu berubah sesuai dengan musim. Lalu kita ada metode ekstrinsik. Metode intrinsik ini itu didasarkan dari informasi faktor eksternal yang dapat berasal dari luar perusahaan, seperti pendapatan nasional bruto, UMR, jumlah perumahan yang terjual, dan lain sebagainya. Informasi eksternal ini dapat berasal dari faktor internal juga. Nah, metode ekstrinsik ini lebih akurat pada jangka panjang. Ada langkah-langkah dalam menggunakan metode ekstrinsik ini.
Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, formulasikan suatu model. Yang ketiga, gunakan analisa statistik terhadap data historis. Yang keempat, gunakan model yang terbentuk untuk melakukan peramalan. Dan yang kelima, selalu update model. Lalu ada perhitungan error peramalan. Digunakan pada dua jenis keputusan, yaitu untuk membandingkan akurasi dan memilih metode yang paling optimal di antara metode peramalan yang ada. Yang kedua, untuk mengevaluasi seberapa mendekatinya kenyataan dan mengukur reliabilitas suatu metode peramalan. Secara umum terdapat dua jenis error forecast, yaitu ada deviasi dan bias. Nah, jenis-jenis dari pengukuran error ini ada 6. Ada MAP atau Mean Square Error, ada MAP, Mean Absolute Percent Error, ada ME, Mean Error, ada MPE, Mean Percent Error, dan ada Tracking Signal. Selanjutnya, pertemuan 5 yaitu membahas tentang Wagner-Wittin Model. Wagner-Wittin Model merupakan teknik load sizing yang menghasilkan perhitungan biaya optimal dan secara implisit mencoba seluruh kemungkinan kombinasi pemesanan. Tujuannya yaitu teknik ini menggunakan prosedur optimasi yang didasari model pemrograman dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan strategi pemesanan yang optimum untuk seluruh jadwal kebutuhan bersih dengan jalan meminimalisasi total ongkos pengadaan dan ongkos simpan. Dalam langkah-langkah prosedur untuk menyederhanakan perhitungan ini dapat disederhanakan menjadi 3 langkah sederhana. Yang pertama, langkah pertama menghitung total biaya variabel, yaitu menghitungkan total biaya variabel untuk semua alternatif pemesanan yang mungkin untuk sementara waktu yang terdiri dari N periode. Rumusnya yaitu QCE sama dengan sigma C sampai E RK. Lalu langkah kedua yaitu menghitung biaya total pemesanan optimum. Menghitung Fn, kita menghitung Fn, yaitu biaya total variabel ditambah biaya Fn periode sebelumnya, Fn-1, di mana N sama dengan 0, 1, sampai N. Artinya algoritma dimulai dari F0 sama dengan 0. Dengan kata lain, untuk masing-masing periode, semua kombinasi alternatif pemesanan dibandingkan, sehingga diperoleh biaya optimum. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.